Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada alaina siyam Ramadan. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, Ramadan itu diistilahkan juga dengan Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang etika berkomunikasi. Ternyata Al-Quran itu membicarakan tentang tata cara kita berkomunikasi yang baik. Saudara-saudaraku, komunikasi dalam Al-Quran itu biasa menggunakan kata qaulan, ucapan atau perkataan. Nah, komunikasi dalam Al-Quran ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah qaulan syadidah, diartikan perkataan yang jujur, yaitu perkataan yang sesuai dengan fakta yang ada, jadi tidak mengada-ngada. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidah. Wahai orang-orang beriman, berucaplah atau berkatalah atau berkomunikasilah qaulan syadidah, dengan ucapan yang jujur, yang benar. Mengapa dengan ucapan itu? Lanjutan ayat berbunyi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan perkataan yang jujur itu, maka akan diperbaiki amalan-amalanmu dan diampuni dosa-dosamu. Saudara-saudaraku, kita saat ini berada di era komunikasi yang bebas, teknologi yang bebas. Orang bebas berkomunikasi, orang bebas berekspresi. Jadi komunikasi itu ada yang bersifat lisan, ada juga yang berupa tulisan. Maka begitu bebas orang berkomunikasi. Sedangkan kontrol terhadap komunikasi itu sangat kurang. Orang bebas memfitnah, orang bebas menggunjing, dan lain sebagainya. Dan itu hampir kita temukan di semua platform, ya. Semua media sosial kita temukan itu. Jadi informasi berkembang begitu pesat. Ada juga media-media yang di situ digunakan untuk memang mencari keuntungan, sehingga mereka membuat judul yang itu tidak sesuai dengan fakta di dalamnya. Itu biasanya di media-media yang memang mengejar income, mengejar keuntungan. Atau misalkan kita lihat di salah satu platform, ya, seperti YouTube katakanlah. Di situ kadang dibuat Tumblr, ya. Jadi dibuat gambar yang dikasih tulisan yang provokatif, tidak mendidik, dan narasi yang dalam itu tidak sesuai dengan bahasa gambar itu. Padahal kalau dalam jurnalistik itu ada yang disebut dengan bahasa gambar. Gambar itu sebagai pelengkap dari isi berita. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus hati-hati. Hati-hati untuk menyaring apa yang harus kita baca,
dan apa yang harus kita bagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa berkata jujur? Maka kata Nabi, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, maka hendaklah dia berucap atau bertutur kata yang baik. Aul yasmut, atau lebih baik diam. Begitulah Islam mengajarkan kita. Yang kedua adalah qaulan ma'rufah, yaitu diambil dari kata ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang baik. Baik di sini maksudnya adalah orang mengenalnya perkataan itu baik. Jadi ketika ucapan itu atau perkataan itu kita sampaikan, maka orang lalu berkesimpulan bahwa perkataan yang kita sampaikan itu adalah perkataan yang baik. Biasanya setiap budaya, setiap daerah itu berbeda-beda. Saya kasih contoh, di Jawa itu ada tingkatan-tingkatan bahasa dalam berkomunikasi. Contoh, makan. Makan itu kalau dalam bahasa Jawa itu bisa maem, bisa mangan, bisa dahar, bisa nedo, bisa nguntal, dan lain sebagainya. Semua kata itu tadi artinya adalah makan. Namun ketika kata ini kita ucapkan bersama-sama, maka orang akan berkesimpulan bahwa yang dikatakan ucapan yang ma'ruf atau qaulan ma'rufah itu adalah dahar. Nah, ini yang disebut dengan qaulan ma'rufah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta itu. Maksudnya adalah mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufah, yaitu kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Jadi yang kedua adalah qaulan ma'rufah, ucapan yang dikenal orang itu ucapan baik. Itu komunikasi yang kedua. Dan luar biasa, saudara-saudaraku, Al-Quran sampai segitu mengajarkan kepada kita tentang komunikasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, qaulan balighah. Qaulan balighah itu adalah perkataan yang tepat sasaran dan dia sifatnya efektif, berdampak efektif, waktunya tepat, tempatnya juga pas. Terkadang kita dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, lalu terkadang kita keliru dalam menempatkan bahasa. Nah, saat niat itu kemudian jalannya itu keliru, maka dia akan berakibat fatal. Misalkan hari Jumat itu kita berangkat ke masjid, kemudian hendak melaksanakan sholat Jumat, lalu di tengah jalan kita menemukan tukang becak yang saat itu sedang nongkrong di atas becaknya, padahal sudah waktu masuk Jumat, dia masih nyantai di situ. Lalu karena kita berpegang pada hadis Nabi yang artinya bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat itu kafir, lalu kita kemudian menunjuk-nunjuk dia, kemudian kita marah-marah, lalu kita ucapkan, kita katakan padanya bahwa kamu kafir dan sebagainya. Niat kita baik sebenarnya, tapi karena cara yang kita lakukan itu keliru, maka jadi salah.
Seharusnya yang kita lakukan adalah kita cari tahu akar persoalannya apa. Mengapa dia seperti itu? Kemudian kita ajak bicara dengan cara yang baik. Sehingga apa yang kita inginkan itu tepat sasaran. Dia berdampak efektif. Nah, itu yang disebut dengan qaulam baligho. Jadi perkataan yang tepat sasaran. Waktunya tepat, kemudian tempatnya juga pas. Di dalam surat An-Nisa ayat 63 Allah berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa kullahum fi anfusihim qaulam baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka qaulam baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Maksudnya perkataan baik yang membekas pada diri mereka. Ada juga perkataan buruk dan itu lebih membekas. Jadi kalau ada, jadi istilahnya begini, dengan kita marah-marah, mengucapkannya atau berkata dengan marah-marah, kemudian berkata dengan lemah lembut, hasilnya sama. Kenapa kita tidak memilih perkataan yang lemah lembut? Sehingga perkataan itu bisa membekas. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah qaulal layyin, yaitu perkataan yang lemah lembut. Tentang qaulal layyin ini mengisahkan tentang Nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Ketika itu, maka sebelum kedua Nabi ini menghadap Fir'aun, Allah berpesan kepada Musa dan Harun supaya ketika bertemu Fir'aun hendaklah mengucapkan kata yang lemah lembut atau disebut dengan qaulal layyin. Ada ahli tafsir yang menafsirkan qaulal layyin itu adalah sindiran atau majas itu. Nah, yang menarik di sini adalah bayangkan Fir'aun yang begitu kejam, yang tidak ada penguasa di dunia ini yang kekejamannya melebihi Fir'aun. Tapi ketika Musa dan Harun hendak bertemu dengan Fir'aun, Allah berpesan supaya berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut atau qaulal layyin. Penguasa kita ini kan bukan penguasa yang kejam, yang kekejamannya melebihi Fir'aun sehingga kita caci maki. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qaulal layyin, yaitu kata-kata yang lemah lembut. Ini terdapat dalam surat Toha ayat 44. Karena waktu kita terbatas, jadi kurang lebih ada 4 etika komunikasi menurut Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah qaulan syadida, kita berkata jujur. Kemudian yang kedua adalah qaulan ma'rufa, ucapan atau perkataan itu baik, yang dikenal orang baik. Kemudian yang ketiga adalah qaulan baligha, perkataan yang tepat sasaran sehingga berefek baik kepada orang lain dan membekas dalam hatinya. Kemudian yang keempat adalah qaulal layyin, berkata lemah lembut. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan kita belajar Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak hanya berisi tentang hukum saja, tidak berisi tentang syirah saja, tidak berisi tentang akidah saja, tidak berisi tentang akhlak saja, tapi Al-Quran juga membicarakan tentang komunikasi. Dia juga berbicara dengan teknologi. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Hadid, yang diartikan besi. Itu adalah di situ isyaratnya tentang
teknologi. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya sebagai manusia, pemahaman saya mungkin bisa keliru, bisa salah, tapi yakinlah kalamullah, Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahihah Al-Makbulah itu tidak akan pernah salah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.